Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur pemilih, senang sekali saya Anggita Budiarti kembali menjumpai sedulur pemilih dalam podcast Gosip Dek, kerobokan seputar info pemilu, pemilihan, dan demokrasi. Nah, pada podcast episode kali ini kita akan membahas terkait kick and rush dinamika pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik di lingkungan KPU Kabupaten Grobogan. Nah, tentu saja saya tidak sendiri, telah hadir bersama saya Bapak Suwitnyo. Beliau merupakan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, di mana divisi ini merupakan jantungnya KPU. Jika dianalogikan dengan tubuh manusia, tentunya tanpa jantung ini, tubuh manusia tidak bisa bergerak secara semestinya. Nah, demikian pula dengan divisi teknis ini. Tanpa divisi ini tentunya dalam penyelenggaraan pemilu KPU tidak dapat menyelenggarakan pemilu dengan semestinya. Nah, selamat siang Pak Witnyo, selamat datang. Selamat siang, menjelang sore. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik. Silakan Bapak untuk disapa sedulur pemilih semuanya. Ya. Selamat siang menjelang sore untuk teman-teman pemilih, khususnya adalah warga Kabupaten Grobogan. Semoga sehat selalu dan tambah rezeki. Nah, Bapak, terkait penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini, kita tahu bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu terdapat 11 tahapan, dan salah duanya yaitu pendaftaran dan verifikasi partai politik serta penetapan partai politik. Nah Pak, kita akan sedikit kilas balik untuk pendaftaran partai politik ini. Nah Pak, bisa tolong diceritakan untuk persiapan apa saja yang dilakukan oleh KPU dalam penyelenggaraan persiapan pendaftaran partai politik ini. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Perlu kami sampaikan sebelumnya kepada teman-teman pemilih terkait dengan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Pertama, yang ingin kami sampaikan bahwa kenapa pertemuan kali ini kita mengambil tema kick and rush. Kalau dalam ilmu sepak bola yang namanya kick and rush itu lebih identik dengan serangan balik untuk menciptakan gol. Dan pada kesempatan hari ini ada hubungannya dengan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Perlu kami jelaskan bahwa di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 yang mengatur tentang pemilihan umum, yang hari ini oleh seluruh aparat seluruh pemantau pemilu ataupun koalisi masyarakat sipil menekan dengan adanya kodifikasi tentang undang-undang pemilu atau revisi undang-undang pemilu. Nah, ini nanti kita tunggu saja terkait dengan isu-isu terdekat. Tentunya semuanya itu adalah demi kebaikan dan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Karena hari ini adalah review atau berbagi pengalaman terkait dengan tahapan yang sudah berlalu. Pertama, kami mengingatkan kepada teman-teman pemilih, teman-teman partai politik, atau teman-teman penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan bahwa pintu gerbang, portal pertama dalam menyelenggarakan pemilu itu ada tahapan yang namanya pendaftaran, verifikasi, penetapan partai politik. Tanpa peserta pemilu atau partai politik, KPU tidak bisa bekerja. Tanpa peserta pemilu, pemilih tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi wakilnya nanti di parlemen. Jadi portal pertama adalah tahapan verifikasi, pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Ini kemudian yang mengharuskan teman-teman KPU, khususnya adalah penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten, untuk bekerja ekstra keras agar tahapan ini bisa berjalan. Mungkin sebagai prolog, ya, kami sampaikan bahwa untuk persiapan pendaftaran perlu kami sampaikan bahwa pendaftaran ini sifatnya adalah sentralistik. Apa itu sentralistik? Satu kesatuan. Tidak bisa KPU kabupaten menetapkan
secara sporadis bahwa partai politik ini menjadi peserta atau tidak bisa. Artinya sentralistik adalah satu kesatuan seluruh jejaring dari partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten ini harus bekerja sesuai aturan yang berlaku, termasuk KPU yang menetapkan partai politik itu menjadi peserta pemilu atau tidak adalah KPU Republik Indonesia. Kemudian KPU Kabupaten bagaimana? KPU Kabupaten ini dalam tanda kutip sifatnya adalah pelaksana regulasi. Artinya kita adalah sifatnya menerjemahkan atau melaksanakan regulasi yang sudah dibuat oleh senior-senior kita atau pimpinan kita yang ada di KPU Republik Indonesia. Melalui apa? Melalui PKPU. Melalui apa? Melalui keputusan KPU. Melalui apa? Melalui juknis. Yang terakhir melalui apa? Standar operasional prosedur terkait dengan tahapan pendaftaran. Nah ini ya, ini bahwa pendaftaran ini sentralistik. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Ini menjelang tahapan selanjutnya, begitu di Undang-Undang Pemilu dijelaskan bahwa 20 bulan sebelum pemungutan dan penghitungan, tahapan harus segera dimulai. Mulai dari penyusunan regulasi, kemudian ada pendaftaran partai politik. Nah, ini terkait dengan sentralistik. Artinya teman-teman KPU provinsi dan teman-teman KPU kabupaten hanya melaksanakan. Melaksanakannya bagaimana? Dengan mengeksekusi terkait dengan syarat-syarat untuk bisa mendaftarkan menjadi partai politik. Ini syarat-syaratnya banyak. Jadi pertama kali tahapannya itu dilakukan oleh KPU RI. Kepengurusan partai politik tingkat pusat datang ke KPU RI dengan menyerahkan SK kepengurusan dan keputusan Kementerian Hukum dan HAM bahwa partai politik ini harus terdaftar di Kemenkumham. Jadi di situ ada unsur pimpinan dan pengurus. Pimpinan itu siapa? Pimpinan itu ketua sekretaris. Pengurus itu siapa? Ketua sekretaris bendahara. Menyerahkan SK kepengurusan kepada KPU RI yang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, minimal harus tersedia di seluruh provinsi di NKRI, kira-kira begitu. Kemudian di tingkat kabupaten ada 75%, 75% tingkat kabupaten di provinsi tersebut. Kemudian sampai ke tingkat kecamatan harus ada 50% kepengurusan di tingkat kecamatan di kabupaten tersebut. Yang terakhir di tingkat kabupaten ketika daftar pemilih lebih dari 1 juta maka harus memenuhi kartu tanda anggota 1/1000-nya. Jadi setiap kabupaten partai politik tingkat kabupaten harus menyediakan kartu tanda anggota itu minimal 1000. 1000 ini nanti yang kemudian oleh KPU ada tahapan yang namanya verifikasi administrasi perbaikan, ada tahapan yang namanya verifikasi faktual perbaikan untuk kemudian nanti diserahkan kepada KPU RI. Outputnya ada 2, memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Jadi kalau perbaikan maka diberi kesempatan. Ketika memenuhi syarat, oke. Tapi kalau belum memenuhi syarat, dikasih waktu perbaikan kepada partai politik nih harus memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, dicoret saja. Nah, ini yang namanya vermin, gitu. Kita istilahnya vermin verfak. Verfak juga begitu. 1000 ini nanti disampling, ya. Kalau dulu ada yang namanya metodologi systematic sampling melalui Cressy and Morgan. Apa itu Cressy and Morgan? Dari 1000 kartu tanda anggota ini nanti disampling oleh KPU RI melalui yang namanya dulu itu SIPOL. Jadi ada sistem dari KPU RI untuk mengeluarkan by name by address yang kemudian oleh KPU Kabupaten diverifikasi faktual. Verifikasi faktualnya bagaimana? Dari muncul angka 1000 ini di sampling akan muncul sekitar 280 by name by address yang kemudian oleh KPU Kabupaten diverifikasi faktual door to door. Ditanya apakah si A ini betul mendukung partai A, ya. Nanti jawabannya bagaimana? Ketika si A mengatakan iya saya mendukung partai A, maka kemudian KPU dengan lembar kerja yang sudah disiapkan tinggal mencentang. Berarti atas nama ini memenuhi syarat. Kemudian misalkan yang kedua, teman-teman verifikator KPU ini memverifikasi faktual tidak ada orangnya, tidak bisa ditemui,
maka kita di BMS-kan terlebih dahulu, belum memenuhi syarat dulu. Bisa nanti di keesokan harinya dikunjungi kembali. Yang ketiga, ketika data yang beredar dari KPU kita temukan si A, kemudian kita ketemu dengan orangnya, KTP-nya dikeluarkan sama, dia menjawab tidak mendukung. Nah, ini kemudian kita sebagai verifikator tinggal mencentang begitu bahwa yang bersangkutan TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, inilah beberapa tahapan yang namanya verifikasi faktual untuk menentukan apakah kemudian teman-teman dari partai politik, ya, pendukung partai politik ini memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Kemudian kita laporkan kepada KPU RI. Nanti yang menentukan KPU RI ini lolos atau tidak, karena nanti akumulatif di seluruh wilayah NKRI dikumpulkan jadi satu. Jadi eksekusinya itu adalah di teman-teman KPU kabupaten. Nah, problemnya begitu, inilah seninya kita sebagai penyelenggara pemilu, ya, tidak kemudian hanya reterlek membaca aturan, membaca buku, membaca undang-undang. Kita butuh yang namanya kecerdasan sosial, tidak hanya kecerdasan intelektual. Kalau hanya kecerdasan intelektual dengan sumber daya manusia KPU yang jumlahnya sangat terbatas, dengan jumlah partai politik yang lumayan banyak, bayangkan kalau ada 17 partai politik, per partai politik ada 1000 kali 17 berapa? 17.000. Kita diberi waktu berapa oleh KPU RI untuk melakukan verifikasi faktual. Nah, ini ada strateginya, tidak kemudian hanya kita datang ke lokasi berdasarkan alamat. Iya, berat, paling sehari dapat 10 orang. Nah, ini nggak mungkin. Padahal yang kita verifikasi faktual adalah banyak. Nah, ya. Kira-kira itu sebagai prolog, ya, Mbak. Nanti masih banyak lagi itu informasi yang berkembang. Baik, terima kasih ya Pak. Jadi untuk pendaftaran itu dilakukan secara sentralistik. Nah, sebenarnya untuk dari KPU Kabupaten itu melaksanakan yang penyelenggaraannya sebelah mana begitu Pak? Karena kalau misalkan kalau pendaftaran itu dilakukan secara sentralistik, lalu KPU Kabupaten ngapain gitu? Ya. Jadi begini, ketika sentralistik partai politik tingkat pusat mendaftarkan kepengurusannya di KPU RI, itu tidak serta-merta yang diberikan hard copy, Mbak. Bukan. Ya. Jadi ada yang namanya pra pendaftaran. KPU RI ini sudah mengumpulkan LO namanya, liaison officer. Liaison officer itu petugas penghubung dari partai politik untuk diberi akun. Akun berupa apa? Akun sipol namanya. Nah, ada waktu begitu partai politik harus mengupload. Jadi karena zaman teknologi tidak bisa copy saja, kalau copy penuh nggak? Ya, gudang KPU penuh, ya kan? Karena itu harus fotokopi. Nah, ketika teman-teman partai politik tingkat pusat diberi akun, partai politik tingkat pusat otomatis juga harus bekerja sama melalui sistem organisasinya masing-masing dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten untuk menyediakan data yang namanya KTA. KTA basisnya adalah KTP. KTP adalah basisnya NIK. NIK itu data tunggal, kira-kira begitu. Nah, nanti ada strategi tersendiri verifikasi administrasi. Nah, gitu ya. Jadi ketika partai politik tingkat pusat sudah diberi akun oleh KPU RI, operator begitu, petugas penghubung ini mengupload, di-scan, di-upload, difoto melalui aplikasi Sipol begitu, untuk kemudian didaftarkan. Ketika didaftarkan ini sudah ready semua, daftarkan begitu. Nah, setelah itu data yang diupload oleh pimpinan pusat partai politik itu akan secara otomatis nge-link ke aplikasi yang ada di KPU kabupaten. Oleh karena itu tugasnya KPU kabupaten adalah melakukan verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi itu artinya apa? Memverifikasi terkait data, ya, data keanggotaan partai politik yang basisnya adalah KTA, yang di situ menyebutkan tentang nama, alamat, NIK dan lain sebagainya begitu, untuk kita verifikasi seluruh partai politik yang mendaftar, ya. Nah, sebelum diverifikasi administrasi ada beberapa kategori juga nih, Mbak, partai politik, ya. Partai politik ini ada 3 kategori.
satu partai politik parlemen. Ya. Partai politik tersebut sudah menjadi peserta pemilu sebelumnya, mendaftarkan kembali, itu ya. Ya. Dan dia lolos parliamentary threshold. Clear ya? Ya. Yang kedua, partai politik non parlemen. Partai politik non parlemen adalah dia tidak lolos parliamentary threshold pemilu sebelumnya, tapi dia sudah berdiri, artinya dia partai politik tersebut sudah ada di daerah provinsi dan kabupaten, ada wakilnya, tapi dia tidak lolos threshold. Ya, dia terdaftar di pemilu sebelumnya tapi tidak lolos parliamentary threshold. Itu partai politik namanya parpol non parlemen. Yang ketiga adalah partai baru. Nah, ini partai baru adalah partai yang tidak menjadi peserta pemilu sebelumnya, ya. Kalau tidak menjadi peserta, apalagi kan tidak mungkin dia punya wakil di DPR. Nah, ini kategori partai baru. Nah, seluruh partai itu didaftarkan kembali, ya, oleh KPU RI. Kemudian kita melakukan verifikasi administrasi terkait data keanggotaan, kepengurusan dan keanggotaan. Nah, mungkin ada pertanyaan, loh, kadang itu ada satu KTA dimiliki oleh 3 parpol. Ada yang lucu-lucu juga, iya kan? Ada lucu-lucu juga. Loh, kok ini KTP-nya gambarnya apa namanya? Ini namanya sama, gambarnya ini. Nah, kok enggak? Ini bagaimana perlakuannya? Nah, ini KPU dalam situasi menghadapi situasi seperti itu, maka kemudian konteks Vermin, ya, verifikasi administrasi ini kita stabilo terlebih dahulu, kita PMS kan, tidak secara serta-merta kita MS kan. Ada tugas ketika ada double keanggotaan dari partai politik, ataupun triple, ya. Kemarin pengalaman 2024 itu lucu-lucu, ya kan. Nah, banyak sekali partai politik yang dengan kecerdasannya itu mengupload beberapa identitas KTA yang kemudian ini menurut kami selaku penyelenggara kita rada pusing juga, karena KTP-nya tidak selazimnya KTP, KTA-nya tidak selazimnya KTA. Inilah yang saya katakan tadi, kalau kita hanya cerdas di intelektualnya mungkin tidak selesai tahapan ini. Kita BMS-kan enggak, kita BMS-kan dulu, ini ya. Terus bagaimana? Kita klarifikasi. Jadi yang double keanggotaan ini kita undang, petugas penghubung partainya kita undang. Kita dan partai A, B, C, kita tanya, ini double keanggotaannya, ini yang benar atas nama ini menjadi anggota partai mana? Ada surat pernyataan bermaterai. Nah, nanti akan berunding itu, berembuk, menghubungi, kalau ada kontaknya dihubungi. Ini yang jelas ada beberapa lembar kerja yang harus ditandatangani oleh petugas penghubung untuk menentukan. Tidak perlu didatangkan untuk yang bersangkutan. Nah, kalau masih saling klaim, kita datangkan. Artinya partai A mengklaim ini anggota yang bersangkutan, partai B juga masih mengklaim, partai C masih mengklaim, itu kita datangkan. Tapi kalau sudah ada yang mengalah misalkan, ya kan, untuk memastikan bahwa ini betul-betul partai punyanya partai A begitu, dengan tanda tangan materai, nah itu baru kita langsung eksekusi. Karena waktunya kita sangat terbatas, ya kan, karena harus berjibaku di lapangan untuk melakukan verifikasi. Nah, dengan keterbatasan ini ya Pak ya, dengan keterbatasan waktu dan jumlah data yang harus diverifikasi administrasi itu banyak, gimana ya Pak ya strategi KPU Kabupaten Grobogan saat itu untuk melaksanakan tahapan tersebut? Iya, saya ingat nih Pak. Jadi betul apa yang disampaikan, karena tidak logis ketika kita memverifikasi administrasi, walaupun kita punya aplikasi dulu yang namanya Sipol, kita punya operator, ya, kita punya verifikator, langsung kita vermin. Oke, kalau jumlah partainya kecil mungkin 1 hari 2 hari selesai clear, ya. Kita dulu itu diberi waktu kira-kira 2 minggu lah untuk verifikasi administrasi, ya. Tapi jumlahnya itu ribuan. Kita setiap pagi, saksi hidupnya di KPU Grobogan masih banyak ini. Kita setiap pagi pulangnya jam 1 malam. Hanya persoalan vermin. Karena setiap hari diupdate oleh provinsi. Ada presentasinya kan. Jadi di absen begitu kira-kira verifikasinya, laporan progresnya berapa. Alhamdulillah kita dulu 10 hari selesai.
karena jumlahnya untuk Kabupaten Grobogan ini luar biasa. Ini salah satu kabupaten dengan jumlah keanggotaan partai politik terbesar. Iya, beda dengan ya mohon maaf jangan disamakan dengan kabupaten yang DPT-nya di bawah 1.000. Ya. Nah, kabupaten kita terbesar. Tapi mohon maaf sumber daya manusianya sama dengan kabupaten lain. Bayangkan kita hanya berapa, ya kan? Sumber daya manusia yang bisa mengoperasikan komputer melalui akun operator di Sipol. Kalau ditanya strateginya ya kita kerja keras begitu, karena sudah menjadi paradigma kita di penyelenggara pemilu, ya kita harus bekerja total, walaupun ya berat, tapi ini harus diselesaikan. Alhamdulillah 2022 kemarin operator kita nggak nyampe 10, itu termasuk saya sendiri, termasuk kita dibantu teman-teman pimpinan, komisioner juga langsung mengeksekusi. Ya, komisioner sifatnya adalah pendampingan begitu ya, tapi kita dampingi sampai selesai operator teman-teman sampai jam 1:30, paginya jam 7 kita standby lagi di ruangan atas. Memang faktanya begitu, bisa dicek ini, kita standby lagi. Karena ini juga butuh tenaga kan. Yeah. Nah, untuk urusan yang lain kan urusan sekretariat misalkan butuh tindeng atau apa ya ini sebut merek ya, maaf ya, karena stamina begitu ya itu tetap dipenuhi karena pada waktu itu anggarannya tersedia gitu Pak. Nah Pak, setelah dilakukannya verifikasi administrasi dan dari KPU Kabupaten nih misalkan ini belum memenuhi syarat BMS gitu ya Pak ya, seperti tadi disebutkan begitu. Nah itu lalu apa lagi Pak? Apakah berhenti sampai di situ atau masih ada tahapan selanjutnya? Ya. Jadi setelah BMS maka kita kemudian mengkomunikasikan dengan petugas penghubung partai politik. Ya. Karena saya dulu masih ingat bahwa tugas kita ini adalah melayani peserta pemilu, melayani pemilih dan melayani peserta pemilu. Siapa peserta pemilu? Seluruh partai politik, tidak dibeda-bedakan, perlakuannya adalah sama. Nah, kita mengkomunikasikan karena wakil dari partai politik di KPU itu ada namanya petugas penghubung. Kita komunikasikan untuk kemudian kita memberi waktu perbaikan, diperbaiki data-data ini, ya, diperbaiki data-data ini. Biasanya yang berlaku kalau perlu diganti boleh. Jadi misalkan data keanggotaannya memang susah diverifikasi. Jadi oleh partai politik bisa diperbarui, misalkan diganti keanggotaan, nanti kita verifikasi kembali. Jadi seluruh partai politik kita komunikasikan, kita koordinasikan, bisa luring, kita undang di kantor begitu, kita sampaikan presentasinya bahwa partai tersebut keanggotaannya seperti ini, belum memenuhi syarat, tolong untuk diindahkan. Tentunya kita bekerja seperti itu bersama-sama dengan Bawaslu, jadi tidak bekerja sendiri. Bawaslu juga ikut mengawasi total 100% ya, dengan verifikasi, karena tugas untuk memverifikasi adalah KPU, tugas untuk mengawasi proses verifikasi adalah Bawaslu, kira-kira begitu. Nah, sangat ini sekali ya Pak ya, sangat rigid sekali. Nah, dari ini hanya terkait proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan. Nah, setelah dilakukan verifikasi administrasi perbaikan gitu, itu apalagi yang dilakukan KPU begitu setelah partai politik ini melakukan perbaikan? Iya, jadi setelah teman-teman KPU melakukan vermin perbaikan gitu, maka ada dua kategori karena sudah selesai perbaikan ya. Iya. Kategori pertama adalah MS atau singkatannya itu memenuhi syarat. Kategori kedua adalah TMS atau tidak memenuhi syarat. Ketika MS begitu, maka akan lanjut ke verifikasi faktual. Ketika tidak memenuhi syarat, maka akan selesai di situ. Kita laporkan kepada KPU RI. Maka yang menentukan nanti KPU RI melalui akumulasi dari seluruh kabupaten, dari seluruh wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Nah, nanti kan akumulasi. Partai A Kabupaten Grobogan TMS. Partai B Kabupaten Grobogan MS, gitu kan? Maka lanjut verifikasi faktual. Nah ini yang
yang mungkin ya sepanjang hidup teman-teman KPU tidak pernah lupa dengan tahapan pemilu yang namanya verifikasi faktual. Karena apa? Dinamikanya luar biasa. Tidak memandang pimpinan, tidak memandang staf, tidak memandang kasubag, semua terjun ke lapangan. Door to door, by name, by address. Ketika datang ke rakyat, ke warga begitu, sebelum verifak, kita sosialisasi ke Pemda, kita sosialisasi ke FKPD, ke seluruh pemangku kepentingan bahwa teman-teman KPU Kabupaten akan melakukan verifikasi faktual. Apa itu verifikasi faktual? Door to door, tatap muka, menanyakan langsung tentang keanggotaan partai politik. Masyarakat Kabupaten Grobogan, teman-teman pemilih jangan kaget, jangan heran kalau ada teman-teman memakai rompi, memakai topi, memakai nama etikat, datang ke rumah-rumah sesuai dengan alamatnya untuk menanyakan. Situasi yang terjadi ya, ketika kita door to door, banyak masyarakat yang ya kan yang namanya sosialisasi pada waktu itu media sosial kan belum terlalu terbuka ini ya. Kadang masyarakat ada yang takut, masyarakat yang namanya masuk itu tidak tahu menahu, ada yang dianggap bahwa teman-teman verifikator KPU ini seperti orang nagih hutang, ada yang dianggap bahwa teman-teman verifikator KPU ini seperti debt collector, ada juga yang menganggap mau menawari pinjaman. Nah, karena kita door to door, kita bagi tim. Dulu itu ada Korwil 1 menyesuaikan dapil, Pak. Korwil 1, Korwil 2, Korwil 3, Korwil 4, Korwil 5. Per satu Korwil ini 4 atau 5 kecamatan sesuai dengan pembagian dapil. Dulu itu begitu. Satu Korwil jumlahnya sangat terbatas. Paling hanya 5 sampai 6 orang. Setiap hari harus terjun. Sementara kebutuhan pelayanan publik di kantor juga harus jalan. Setiap hari kita memverifikasi faktual. Bayangkan ketika by name by address, logikanya nggak mungkin selesai. Ketika kita menerima KTP, ya kan? Di sini ada nama. Kita cari di desa tertentu. Kita harus mengurutkan. Kalau nggak mengurutkan nggak selesai kan? Kita berangkat on dari KPU, datang luas wilayah Kabupaten Grobogan yang luar biasa, 19 kecamatan. Kecamatan paling ujung itu selesai paling nggak 2,5 jam baru sampai sana. Ketika kita datang, kita hanya memegang KTP misalkan 10 alamat, nggak mungkin selesai. Jadi inilah yang namanya kecerdasan sosial kita pakai. Sebelum kita terjun, kita petakan mana yang akan kita verifikasi faktual. Kita meminta bantuan. Siapa yang kita mintai tolong, kita mintai bantuan adalah teman-teman ex penyelenggara pemilu di tingkatan masing-masing. Ketika kecamatan tersebut, maka misalkan ex PPK, kita kan masih berhubungan baik, kita mintai tolong sebagai relawan untuk menjadi petunjuk jalan terkait nama-nama yang ada di dalam buku dokumen verifikatornya teman-teman KPU Kabupaten. Gitu. Ini kan tadi untuk verifikasi faktual itu ada bantuan ya Pak ya, ada bantuan dari ex PPK atau ex dari badan ad hoc begitu. Sebetulnya Pak ada nggak sih Pak bantuan dari perangkat daerah misalkan RT RW ataupun dari lurah begitu untuk proses pemilu ini? Betul. Jadi sesuai pengalaman kami di tahapan pemilu 2024, tahapan verbal ini kita lakukan di 2022 ya. Seluruh pemangku kepentingan ini welcome. Jadi kemudian ketika teman-teman verifikator dengan XTPK, kita soal dulu ke tempatnya Pak Lurah. Jadi nggak mungkin kita langsung nyelonong masuk, tidak. Kita ke tempatnya Pak Lurah dulu. Kita pakai data-data itu kita sampaikan ke Pak Lurah. Biasanya kepala desa langsung telepon kepala dusun. Kepala dusun dengan ex ad hoc tadi ya, ada PPS, ada PPK, ditunjukkan tempat-tempatnya. Kalau memang memungkinkan ke RT, kadang mohon maaf kan nggak semua kepala dusun tahu tentang alamat-alamat yang kita verifikasi faktual. Biasanya ke RT dulu. Di
ditunjukkan ke RT dulu, nanti RT, kalau RT insya Allah tahu Pak, karena lingkupnya lebih kecil. Kadang oh ini sudah pindah, oh ini sudah nikah dapat orang tetangga kabupaten misalkan. Nah, ini informasi-informasi ini apa namanya disampaikan. Nanti kan ada situasi yang tidak apa namanya di luar dugaan kita, misalkan loh ini orangnya sudah meninggal, nah, ya kan masa kita harus mendatangi kuburannya, gitu kan? Nah, karena ya ini perlu apa namanya terkait administrasi juga kepada teman-teman partai politik. Jadi situasinya banyak ketika kita verify, mohon maaf misalkan dia sudah meninggal dunia, dia sudah menikah dapat kabupaten lain, atau kalau nggak begitu apa namanya merantau misalkan, datanya ya data yang dipakai ini kan kadang data yang sama. Kita kalau sekarang sudah zamannya elektronik kan, KTP elektronik, kadang data-data KTP-nya itu KTP yang dulu. Nah, kita verifikasinya harus, makanya kenapa diverifikasi faktual, tugas verifikator adalah memastikan bahwa yang bersangkutan betul-betul menjadi keanggotaan partai politik atau hanya sekedar menjadi korban promotan dari oknum partai politik. Ya, jadi begitu. Nah, terkait ini Pak, korban promotan dari partai politik. Nah, ini gimana Pak? Misalkan ada nih orang KPU datang ke saya bukan anggota partai, itu nanti ininya KPU bagaimana? Jadi begini, di 2024 kemarin pemilu, KPU ini menerima tanggapan masyarakat ya, komplain banyak sekali terkait dengan data-data KTP yang dimasukkan menjadi anggota partai politik. Karena kalau sudah masuk sipol begitu, terdaftar resmi menjadi anggota partai politik, itu susah Pak. Susahnya begini, kebanyakan kemarin guru misalnya, guru honorer begitu, namanya masuk menjadi salah satu anggota partai politik. Karena apa namanya, cek website terkait dengan keanggotaan partai politik ini untuk publik, untuk umum, semua bisa mengecek dengan memasukkan nama dan NIK. Ketika menjadi anggota partai politik, maka akan otomatis keluar menjadi anggota partai politik. Nah, teman-teman yang keberatan kemarin begitu, itu marah-marah, karena nggak tahu mereka perasaan yang dia tahu begitu bahwa ini tugasnya KPU. Ternyata mereka salah, kita jelaskan begitu di ruang publik BPID depan. Ketika ada teman-teman, kita hanya membantu untuk menyampaikan. Logikanya adalah begini, yang memasukkan data by name dan by NIK adalah partai politik, maka yang mengeluarkan data by name by NIK adalah partai politik, bukan KPU. KPU tidak memasukkan data tersebut. Yang mencari KTP, yang mencari KTP, basis data KTP dimasukkan kepada KTA adalah partai politik. KPU adalah tugasnya memverifikasi. Nah, teman-teman guru kesulitan Mbak. Dia bingung. Karena ketika nama tercantum di sipol ini menjadi problem ketika mau daftar P3K, mau mendaftar CPNS. Ini sangat problem. Nah, ini beberapa isu krusial begitu. Untuk kemarin tugas kita memfasilitasi, kita rangkum begitu nama NIK, kita masukkan ke sipol sambil yang kita di KPU Kabupaten menghubungi petugas penghubungnya partai politik tingkat kabupaten. Nah, ini kami sampaikan, partai politik itu berbeda-beda kebijakannya Mbak. Yang bisa mengeluarkan dan bisa mencoret itu ada beberapa partai politik tertentu. Ternyata yang bisa mencoret hanya DPP. Begitu di pusat. Iya. Ada partai politik yang tingkat kabupaten bisa mencoret. Jadi macam-macam partai politiknya, tergantung kebijakan partai politik tersebut. Kemudian kita komunikasikan kepada petugas penghubung untuk ini yang bersangkutan datang, ya kan? Setelah datang ke KPU, kita suruh juga datang ke kantor KPU Kabupaten. Datang ke kantor KPU, kita suruh
surat pernyataan tanggapan masyarakat, surat pernyataan bahwa tidak menjadi anggota partai politik tersebut, untuk kemudian kita sampaikan kepada partai politik. Toh begitu masyarakat tadi juga datang ke partai politiknya tingkat kabupatennya. Kalau ke pusat kan nggak mungkin ya, Iya, Jakarta iya. apa butuh biaya. Nah, datang kemudian kita kerjasama yang baik untuk mengkomunikasikan bisa dieksekusi. Jadi artinya kemudian ini butuh waktu, karena bayangkan se-Indonesia begitu, kalau yang bisa mencoret adalah partai politik tingkat pusat kan juga butuh waktu juga. Ya kira-kira itu. Jadi artinya itu situasi yang terjadi kemarin ya tentang keanggotaan partai politik. Sekali lagi, setiap 5 tahunan pasti partai politik butuh keanggotaan. Makanya tidak heran ketika tahapan pemilu 20 bulan sebelum coblosan, sebelum pungut hitung, pasti ada portal pertama yang dilakukan oleh teman-teman KPU, yaitu tahapan pendaftaran parpol tadi. Kira-kira begitu. Oke, ya Pak, begitu ini ya, Mm-mm. rigid sekali ya, dari ini baru sampai verifikasi faktual. Nah, setelah itu, setelah verifikasi faktual, misalkan ini dari KPU apa namanya, ada data yang BMS seperti itu. Nah, itu langsung kemana begitu Pak? Alurnya seperti apa? Iya, jadi begini, ketika kita door to door, kan ada waktu nih tahapannya. Jadi misal bulan A minggu pertama kedua, kita diberi waktu verifikasi faktual. Sesuai dengan deadline harus selesai. Jumlah yang harus kita verifikasi faktual berapa? Itu harus selesai semua. Ketika selesai semua, kita bawa ke kantor. Kita rekap, ya kan? Nah, kita rekap ternyata partai A sudah memenuhi syarat. Oke, clear. Kalau sudah memenuhi syarat nggak ada masalah. Maka kemudian kita tinggal nunggu waktu aja sambil kita komunikasi dengan parpol. Partai B belum memenuhi syarat, disebabkan apa? Keanggotaannya kurang misalnya. Oh, yang dibutuhkan kan 289 harus mengakui, harus MS semua. Baru tersedia 100. Nah, kurangnya kan berapa? 189 misalkan. Kita komunikasikan dengan petugas pengukur. Partai ini datamu, verifak hasilnya ini kurang segini, kita beri waktu katakanlah 2 minggu untuk melakukan keanggotaan, upload keanggotaan, nanti kita verifak perbaikan kembali. Gitu. Kita lanjut door to door lagi, verifak kembali sampai memenuhi syarat tadi, kemudian apa namanya yang kita verifak door to door itu betul-betul sampai ke tahap angka memenuhi syarat, sampai batas waktu yang ditentukan. Tapi mohon maaf, kalau sampai batas waktu yang ditentukan, ya bahasa orang gerobokan yang dilalah begitu, partai politik tidak bisa memenuhi, ya maka apa boleh buat sesuai kategori tadi. Output daripada verifak itu ada 2, memenuhi syarat. Yang terakhir ya, ketika verifak perbaikan, memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Nanti kita laporkan ke pimpinan. Ini kan tantangan-tantangannya dari data-data ya Pak ya, dari data-data yang sekian banyak yang harus diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Gitu. Nah, ada nggak sih Pak apa tantangan atau apa namanya tekanan atau apapun dari partai politik itu sebenarnya ada atau tidak? Banyak ya Pak ya. Kalau tekanan banyak, pasti ada tekanan. Satu, yang kedua intervensi dari partai politik tingkat kabupaten banyak. Yang ketiga, godaan juga banyak. Godaan banyak, tekanan, intervensi, godaan banyak. Banyak teman-teman partai politik ya mohon maaf tidak mau apa namanya, bahasa kita ini nggak mau rekoso, nggak mau, pengennya mudah, cepat, gitu kan, instan gitu kan, banyak. Tapi sesuai dengan apa namanya yang sudah disumpah kita, teman-teman kita, bahwa dan pada waktu itu kita sudah lebih dari cukup karena supporting anggaran luar biasa. Ya, supporting anggaran dari sisi sekretariatan ketika kita verifak itu luar biasa. Bisa dikatakan cukup lah. Makanya kemudian kita sampaikan kepada partai politik bahwa untuk ikut aturan kita akan sangat membantu. Yang penting teman-teman parpol ikut aturan terkait dengan data atau keanggotaan. Karena
kita juga ketika kita verifak itu kita video, tidak serta merta anggota yang kita verifak mengatakan tidak, kemudian KPU mengatakan mencentang iya, itu tidak. Karena setiap satu alamat by name by address ya, itu kita video potong-potong dengan strategi kita. Kalau kita bertanya misalkan apa benar ini namanya si A, alamatnya si A, nah, kelamaan kita punya strategi tersendiri. Jadi kita pulau nuwunnya itu ya cepat, efisien, tidak melanggar aturan begitu, dan tidak melanggar esensi ketika kita melaksanakan SOP terkait dengan verifak karena jumlahnya yang ribuan. Nah, itu tentunya dengan teman-teman Bawaslu, KPU memvideo, Bawaslu memvideo. Jadi kita punya database itu, dokumen itu banyak. Nah, tantangannya kalau ditanya tantangan pasti ya, pasti. Nah, tapi alhamdulillah kita zero accident. Kita di KPU Grobogan mulai 2019, 2020, 2024 kita ada 4 kali tahapan ya, termasuk saya sendiri kita zero accident. Apapun itu tahapannya tidak ada pernah ada masalah, sampai PSU PSL juga tidak pernah. Satupun TPS kita tidak pernah ada PSU ataupun PSL. Ini lain ya, lain tahapan. Apalagi yang verifikasi partai politik. Karena kalau verifikasi partai politik mungkin jarang yang menjumpai ya. Tapi kalau saya pribadi mungkin menjumpai. Ini nanti yang kedua mungkin, karena dulu 2018 dilantik itu sudah tahapan DCT, tidak tahapan Verpol. Jadi 2019. Kita tahapan pemilu, Verpol itu 2022 untuk pemilu 2024. Ini yang ke depan 2027 untuk pemilu 2029. Kira-kira begitu. Oke. Nah, ini Pak, terkait setelah selesainya verifikasi faktual ini kan nanti setelah selesainya verifikasi faktual perbaikan ya. Betul. Nah, ini ada nggak sih Pak partai politik yang telah menyelesaikan verifikasi faktual perbaikan namun tetap tidak ditetapkan sebagai peserta pemilu? Iya, banyak ya, banyak. Jadi begini. Karena yang menetapkan partai politik tersebut menjadi peserta pemilu atau tidak adalah KPU RI, begitu. Kemarin banyak, jumlahnya hampir 40-an yang mendaftarkan, tapi yang menjadi peserta pemilu kan bisa dihitung. Sama partai lokal Aceh itu kan 18-an kan. Nah, jadi yang namanya penetapan yang dilakukan partai politik, penetapan yang dilakukan oleh KPU RI ya. Itu berdasarkan laporan dan hasil kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman KPU Kabupaten. KPU RI menetapkan partai politik menjadi peserta pemilu tidak serta-merta hanya berdasarkan kepengurusan pimpinan yang datang di KPU RI, tidak. Jadi berdasarkan data akumulasi dari seluruh wilayah. Ketika di tingkatan provinsi, maka harus tersedia di semua provinsi kepengurusannya. Ketika di kabupaten di Jawa Tengah, harus 75% dari jumlah kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Ketika di tingkat kabupaten Grobogan, harus 50% ada kepengurusan di tingkat kecamatan. Itu harus sempurna. Jadi, nah, mungkin pertanyaannya begini, bisa nggak semuanya itu? Masa disuruh kumpul pakai hard copy dan lain sebagainya? Ya, kita pakainya teknologi. Jadi semua tahapan verifikasi kemarin itu menggunakan teknologi. Ketika datang di KPU Kabupaten tidak membawa kontainer yang isinya kertas, Mbak. Dia datang hanya membawa satu laptop yang isinya adalah database tersebut. Isinya keanggotaan, baik kepengurusan, baik keanggotaan yang berbasis KTP tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memenuhi syarat atau tidak, ketika memenuhi syarat kita laporkan kepada pimpinan. Nanti yang mengakumulasi seluruh wilayah apakah partai ini menjadi peserta atau tidak, KPU RI berdasarkan hasil kerja-kerja teman-teman KPU Kabupaten dan KPU Provinsi. Nah, sekali lagi eksekutornya terkait keanggotaan adalah KPU Kabupaten, bukan KPU Provinsi atau KPU RI. Ya, KPU Kabupaten, karena yang door to door menentukan keanggotaan orang tersebut itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat adalah
KPU Kabupaten melalui tim yang namanya verifikator. Siapa verifikator? Teman-teman pejuang-pejuang SDM di KPU Kabupaten. Nah, begitu. Nah, seru sekali ya Pak ya terkait verifikasi partai politik ini. Nah Pak, setelah dilakukannya penetapan, setelah dilakukannya pemilihan kayak itu, untuk seperti tahapan seperti sekarang ini, tidak ada tahapan pemilihan. Nah, itu apakah tetap dilakukan pemeliharaan untuk data-data partai politik ini? Iya, betul. Pertanyaannya bagus ya. Ini KPU ngapain kalau tidak ada tahapan? Gitu ya. Jadi perlu kami sampaikan ada kewajiban teman-teman KPU ya, setiap 6 bulan sekali itu melakukan yang namanya pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Artinya apa? Kita ini ya, KPU ini tidak tahu apakah partai politik tersebut ada reorganisasi, apakah partai politik ada pergantian kepengurusan, apakah partai politik itu misalkan ada anggotanya begitu yang meninggal dunia misalkan itu diganti melalui keputusan partai politik tingkat pusat begitu, kita kan tidak tahu. Tapi kita ada kewajiban setiap 6 bulan sekali partai politik atau harus melaporkan kepada KPU. Jadi yang terjadi hari ini biasanya partai politik tingkat kabupaten itu memberikan tembusan. Nah, teman-teman partai politik ini masih punya akun sipol. Jadi akun sipolnya masih aktif. Jadi nanti teman-teman parpol ketika ingin mengganti tinggal klik aja akun username, tinggal ganti namanya. Nanti teman-teman KPU Kabupaten memastikan. Kita juga punya pemutakhiran data partai politik. Nah, jadi kepengurusan ganti atau tidak, ketuanya ganti atau tidak, atau ada muktamar, ada kongres, ada konpercap misalkan, apapun namanya ya di masing-masing partai politik, itu kita diwajibkan untuk melakukan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. SK-nya masih lama, tapi kok ketuanya di kabupaten udah beda ini. Kan kemarin sudah musda misalkan. Ini masih lama, kita ganti, kita minta data dari teman-teman parpol kabupaten. Oke, kita ganti. Nah, kita melakukan pemeliharaan untuk kemudian kita sampaikan lagi ke pimpinan kita melalui KPU provinsi. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Litnyo, luar biasa sekali cerita kita pada siang menuju sore hari ini. Nah, terakhir nih Pak Litnyo, apakah ada pesan-pesan untuk peserta pemilu atau untuk sedulur pemilu? Iya, kesannya banyak ya, tapi ini yang penting-penting saja karena ini masih lama, tetapi nanti akan cepat. 2027 itu cepat ya. Pertama untuk partai politik ya, hubungan baik dengan teman-teman penyelenggara di tingkat KPU akan kita terus lanjutkan. Teman-teman partai politik, karena tugas kita salah satunya adalah melayani Bapak Ibu semua. Kami berharap teman-teman partai politik sesuai dengan koridor begitu, melakukan tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apapun tahapannya, karena KPU tidak bisa jalan tanpa peserta pemilu. Tidak ada KPU kalau tidak ada peserta pemilu. Adanya peserta pemilu pasti ada KPU karena kita selaku penyelenggara. Tahapan yang berhubungan dengan partai politik banyak. Pendaftaran parpol, pencalonan, pungut hitung, kampanye, dana kampanye, pasti kita akan terlibat terus dengan partai politik. Nah, harapan kami selaku penyelenggara hubungan baik akan terus berlanjut untuk kemudian menghasilkan pemilu yang luber dan jurdil. Kira-kira begitu ya Mbak ya. Kemudian kedua untuk pemilih, ini hati-hati, penting sekali kami sampaikan teman-teman pemilih. Kita ini siklus 5 tahunan, nah, ya kan? Kalaupun ini sudah ada putusan MK yang mengatur tentang pemisahan pemilu lokal dan daerah, ini kita tunggu saja aturannya seperti apa, karena kita pelaksana regulasi sifatnya maka harus siap melaksanakan begitu. Tapi yang jelas begini, setiap 5 tahunan kita akan melakukan yang namanya pemilu ya, pemilihan. Nah, ketika pemilu itu gitu, tahapan verifikasi parpol, pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik ini pasti terjadi. Basisnya masih sama, NIK, ya. Data KTA berbasis NIK, KTA berbasis KTP, KTP isinya NIK.
sekarang sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi, ya kan? Hati-hati ketika dalam tanda kutip begitu KTA-nya atau NIK-nya begitu, itu hati-hati, harus izin ya, harus izin yang bersangkutan. Untuk teman-teman pemilih juga begitu, hati-hati ketika ada siapapun itu yang meminta KTP Bapak Ibu semua. Hari ini sudah lama, ini sudah viral pinjol. Iya, Iya kan, pinjol juga. Karena ini sifatnya nasional, Pak. Jadi ngeri juga kalau yang namanya pinjol. Karena KTP kan pasti masuk. Iya. Atau koperasi simpan pinjam. Atau apa namanya pembiayaan yang berbasis KTP. Yang namanya oknum kita nggak tahu, Pak. Yang namanya partai politik, ya kan? Oknum partai politik pengen misalkan punya data sebanyak-banyaknya, tinggal minta apa tadi instansi-instansi tersebut minta data. Misalkan. Nah ini teman-teman pemilih hati-hati, jangan sekedar memberikan identitasnya cuma-cuma, hati-hati sekali untuk teman-teman pemilih. 5 tahunan pasti akan terjadi huru-hara yang namanya data kependudukan. Nah, saya kira itu ya untuk teman-teman pemilih, hati-hati siapapun masyarakat Grobogan yang punya KTP, hati-hati untuk tidak diberikan kepada siapapun. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Wek atas Ya, waktu dan sama-sama. kesempatannya berbagi pengalaman di siang menuju sore hari ini. Nah, bagi sedulur pemilih, jangan lupa saksikan terus podcast KPU Kabupaten Grobogan dan ikuti info-info pemilu melalui kanal media sosial KPU Kabupaten Grobogan, karena pemilih yang cerdas adalah kunci demokrasi yang sehat. Nah, kalau seluruh pemilih semua suka dengan episode ini, jangan lupa like dan share postingan ini. Jangan lupa follow akun YouTube KPU Kabupaten Grobogan dan nantikan episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.